Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk monthly reading general Virgo, khusus untuk Januari, ya, 1 bulan tahun 2022. Readingan ini khusus untuk karir dan kesehatan dan bersifat general. Energi di sini kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak memperuntukkan ini untuk personal ya. Saya tidak bisa menjamin 100% akan cocok terhadap kamu secara personal. Oke, ada study animals practice. Saya mulai dari oracle, tapi nanti saya akan buka 3 kartu lagi ya di akhir dari pembacaan ini. Ya, ada reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Ya, untuk Virgo sendiri akan semakin percaya diri ketika kamu selalu mengasah diri. Kamu selalu belajar mengabsorb informasi, mencari informasi gitu ya. Oke, ada animals. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. Bisa jadi pasangan kamu atau orang yang dealing dengan kamu atau teman kamu gitu ya, ini senang banget memelihara hewan, dan ini menarik simpati, respect kamu terhadap hewan ya, atau bisa jadi kamu memang memiliki hewan peliharaan dan sangat ngebantu kamu di sini sebenarnya untuk semakin peka terhadap intuisi kamu. Karena ketika kita berhubung kita berinteraksi dengan hewan, pasti ada koneksi di sana, energi ya. Beberapa dari orang juga senang berkomunikasi dengan hewan peliharaan mereka. Ini kadang kalau orang luar melihat ini aneh ya, kok bicara sama hewan peliharaan gitu kan. Tapi ya bisa-bisa aja walaupun dia bicara sendiri, tapi ada semacam pemahaman satu sama lain. Ini hewannya ngerti gitu apa yang disampaikan oleh majikannya gitu. Seperti saya sama anabul saya sendiri ya. Saya ngomong selalu gitu sama anabul saya, dan mereka nggak ngejawab memang gitu, tapi body language-nya, ekspresi matanya menyampaikan mereka ngerti gitu, dan mereka juga menyampaikan message lewat tatapan mata itu. Nah, ini adalah sinyal gitu, dan sinyal ini akan ngebantu kita semakin peka dengan pesan-pesan psikis ya, pesan seperti dari body language ya, tatapan mata ya, ataupun ini ngebantu kita semakin terkoneksi juga dengan alam bawah sadar. Oke, ada practice. Polish your skills by polish your skills by practicing regularly. Iya, tetaplah mengasah skill kamu. Kalau kamu adalah seorang chef, tetap buat eksperimen gitu ya, latihan lagi terus ya, menciptakan menu-menu yang baru atau supaya masakan kamu lebih enak lagi, contohnya ya. Oke, atau kalau kamu adalah seorang guru ya kan, selalu praktis lah bagaimana supaya penyampaian kamu semakin baik lagi, dan orang yang ngedengerin atau murid-murid kamu yang ngedengerin kamu bisa paham dengan penyampaian kamu. Seperti saya sendiri ya, saya adalah seorang guru sebenarnya gitu ya. Selain saya tarot reader seperti ini sampingan saya juga seorang guru di sebuah sekolah. Saya paham benar gitu kalau saya juga masih belajar, dan untuk penyampaian seperti ini ya, terkadang pendengar saya atau yang menonton kurang paham penyampaian saya gitu, terlalu cepat atau kadang nggak ada titik komanya gitu ya. Saya berharap kalian bisa paham kenapa saya ngomong seperti ini gitu, karena satu, saya harus mengejar waktu, jangan terlalu lama gitu ya. Terlalu lama nanti bisa menguras waktu penonton. Yang kedua, kalau namanya tarot reader, saya mendapatkan intuisi pesan ini flash gitu, seperti flashlight. Kalau saya nggak langsung sampaikan, saya bisa lupa, hilang dia gambarnya gitu ya. Jadi saya mau nggak mau seperti ingin menyampaikan itu semua, tapi ya jadi cepet-cepet gitu ya. Ya, oleh karena itu ya, mudah-mudahan untuk para Virgo menonton video saya dari awal hingga akhir supaya paham gitu maksud saya apa. Bisa jadi karena di skip ya, jadi nggak nyambung gitu kan, jadi nggak ngeh jadinya gitu. Oke, untuk Virgo ada Ten of Pentacles
Ya, ini adalah kebersamaan kamu dengan keluarga, ada kebahagiaan, kumpul-kumpul bareng. Ya, saya mulai dari perspektif dari ini ya, perjalanan di masa lampau. Dari sini kita akan melihat perspektif di bulan Januari. Oke, kalau saya ngelihat ya, di akhir bulan 12 atau di awal bulan 1, kamu akan sepertinya ngumpul-ngumpul dengan keluarga, akan ada kebahagiaan di sini. Ada aktivitas-aktivitas yang menggembirakan seperti pesta, karaokean, masak-masak ya. Ya, ini ngumpul di dalam rumah, ini ada The Emperor, energi yang begitu berapi-api. Tapi keluarga atau anggota keluarga di sini juga menginspirasi kamu ya, sebagai sosok The Emperor yang sangat protektif, yang memiliki energi maskulin. Ya, energi maskulin ibarat seorang ayah gitu ya. Saya nggak memperuntukkan ini untuk laki-laki doang gitu ya, energinya aja yang maskulin. Sebagai seorang ayah, dia akan memikirkan masa depan, stabilitas, akan selalu berusaha ngeproteksi, ngejaga keluarganya, bagaimana supaya kebahagiaan ini tetap utuh seperti ini. Bagaimana membuat suatu keluarga itu tetap bahagia, otomatis dari segi financial dia stabil ya, keuangan tidak kesulitan ya, seperti itu. Ya, ada rencana-rencana yang kamu aplikasikan di bulan ini ya, bersama dengan anggota keluarga, kegiatan-kegiatan bersama. Ada Nine of Pentacles. Ya, ini adalah keberhasilan atau hasil dari kerja keras kamu. Sepertinya hasil dari kerja keras kamu sebelum-sebelumnya kamu persembahkan untuk keluarga nih. Ya, dengan melakukan perayaan atau pesta gitu ya. Ya, ada semacam kesempatan-kesempatan membuka kegiatan-kegiatan baru ya, semacam membuka kesempatan-kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan baru di sini. Ada juga beberapa di antara kamu yang memperoleh keberuntungan, memperoleh pemberian semacam hadiah gitu ya. Hadiah ini nggak selalu berupa materi, bisa jadi ini kesempatan untuk berkarya, untuk merilis album, ada juga nih. Ada untuk membuka bisnis atau transaksi jual beli. Ya. Oke, ada Eight of Pentacles. Ya, ini adalah proses kamu di mana kamu menempa diri kamu ya. Selalu belajar ya. Ada ini yang mengikuti seminar, ada yang mengikuti pendidikan, scholarship. Ya, ada yang selalu lembur malam ini terus baca buku gitu ya, belajar terus melakukan tulisan, research ya. Karena kamu sepertinya memang paham dengan belajar ini memberikan kepuasan tersendiri bagi kamu ya, memberikan pencerahan. Jadi apa-apa saja yang membuat kamu itu buntu ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kenapa begini, dan itu kamu cari lewat belajar gitu. Dan ketika kamu belajar di sini, kamu mendapatkan solusi atau pencerahan ya. Ada semacam ini ya, semacam gimana ya, kalau sekarang ini kan kalau kita kerja atau melakukan suatu kegiatan atau ngumpul-ngumpul sama teman, kita mendiskusikan suatu topik gitu ya, dan ini menuntut pengetahuan umum. Misalnya kalau kita nggak tahu ini topik diskusi, kita kan nggak nyambung ya dengan teman-teman kita gitu ya, otomatis ngerasa tersindir gitu. Dan ya kamu nggak pengen seperti itu di sini gitu. Kamu pengen selalu bisa terkoneksi dengan lingkungan kamu. Ya, bagaimana caranya ya? Selalu expand, selalu belajar gitu. Jadi ketika hangout pun atau ketika ngopi-ngopi sambil diskusi mengenai politik, mengenai rumah tangga, mengenai kerjaan, bisnis, nyambung di sini gitu ya. Ya. Oke, ada Six of Pentacles. Ini donasi, ini juga berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan pensiun, gaji pensiun atau modal, dukungan dari segi materi ya, dari keluarga ataupun kamu sendiri, bisa vice versa. Ada The Lovers.
wow, ini vice versa. Tapi sebenarnya saya nggak membaca vice versa ya. Saya membaca itu selalu stand like seperti ini. Ada beberapa tarot memang dia membaca upside down gitu. Kalau saya sendiri, saya nggak terlalu percaya kalau upside down itu atau shadow itu terlalu efektif di dalam suatu readingan gitu. Oke, ini adalah tanggung jawab atau koneksi kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu, terkhusus dengan teman atau pasangan ya, yang menarik perhatian kamu atau memiliki pemikiran frekuensi yang sama. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, kamu juga di sini milih-milih teman juga nih yang cocok dengan kamu, sama frekuensinya, tingkat intelektualnya gitu. Oke, ada juga nih beberapa di antara kamu sepertinya terobsesi dengan temen gitu ya. Bisa jadi dengan seseorang yang ini atraktif ya, nyambung dia sama kamu. Ada kebebasan di dalam berpikir ketika kamu berdialog sama dia. Tapi seperti ada ini ya, kurang percaya diri atau kurang kreatif di dalam mengekspresikan diri sendiri. Kamu sepertinya kurang kreatif di sini. Bagaimana mengekspresikan perasaan kamu? Oleh karena itu bisa jadi yang membuat kamu di sini senantiasa mengasah diri, belajar. Ya, ada beberapa di antara kamu ini seperti terkesan atau kamu termotivasi atau kamu senang dengan beberapa dari teman kamu atau dengan pimpinan kamu yang memiliki cara berpikir yang cemerlang gitu ya. Pengen nih orang ini menjadi sosok yang menginspirasi kamu. Tapi ya kalau mau dekat dengan orang seperti ini kan kita juga harus bisa seenggaknya memahami pola pikirnya atau mengimbangi lah, tetap belajar gitu ya kan. Tahu sedikit-sedikit gitu mengenai apa yang diketahuinya gitu ya. Oke. Untuk Virgo, saya klarifikasikan ya untuk setiap kartu. Saya dibuka di karir ini malah batu kamu ini muncul 11 ya. 11 sama Scorpio. Dan juga ada semacam impian, ambisi, fantasi untuk subnose-nya. Ya, ada Ace of Wands ya. Untuk Ace of Wands yang ini adalah kreativitas atau kesadaran yang kamu miliki, atau bisa jadi ini awal yang menguntungkan bagi kamu ya, dengan mengkoneksikan diri dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu, dengan keluarga bisa jadi yang memberikan energi yang memotivasi ya. Ada semacam keseimbangan energi yang kamu dapat dari aktivitas ini nih. Ini bagus. Ya, tubuh jiwa kita juga kadang kan membutuhkan nutrisi atau vitamin jiwa dari koneksi terhadap keluarga ya, ataupun terhadap teman. Ini akan ngebantu kamu untuk lebih termotivasi lagi, lebih percaya diri lagi di dalam mengarungi bahtera ke depan, atau di dalam mengasah diri supaya lebih produktif di dalam bekerja, lebih kreatif, lebih skillful, dan dengan demikian kamu bisa mewujudkan cita-cita kamu, yaitu apa? Ya, memperoleh pekerjaan yang stabil, memperoleh keuangan yang banyak gitu ya. Selalu ada aja rezeki ya, semacam gitu. Oke, ada Knight of Cups ya. Ada impian, ada cita-cita yang ingin kamu wujudkan ya. Ya, otomatis pengenlah memperoleh pekerjaan yang bagus ya, atau memperoleh uang atau jalan keluar nih supaya jualan kamu laku
Ya, tuh beberapa di antara kamu yang memiliki usaha di sini harus ada kerjasama ya, semacam kompromi. Kalau jualan gitu ya kan jangan terlalu mahal kali jualannya lah gitu, disesuaikan gitu dengan kemampuan uh, pembeli juga. Ya, untung ya kan jangan terlalu banyak-banyak juga nanti nggak laku jadinya gitu. Ya, ada justice. Ya, ini cara berpikir yang rasional ya, keseimbangan energi. Untuk beberapa di antara kamu bisa jadi ini sangat sangat emosional di dalam bekerja ya, atau mengenai keuangan ya, apalagi kalau misalnya berkenaan dengan pengeluaran tanggung jawab ya, agak-agak berat ini mengeluarkan uang, takut nanti nggak ada pegangan ke depan gitu ya. Tapi di satu sisi saya ngelihat kamu juga percaya dengan bekerja keras, dengan kamu belajar mengasah skill kamu, peluang-peluang itu selalu ada nih gitu. Ya memang begitu adanya gitu ya kan. Kalau kita itu kreatif ya, atau kita selalu mengandalkan pengetahuan, mampu juga nih berkolaborasi dengan orang banyak, terkoneksi dengan orang-orang di sekitar, ya apa yang merupakan ambisi impian kamu itu bakalan terwujud. Ya, ini adalah koneksi terhadap orang-orang di sekitar kamu ya. Tapi erat juga ini kaitannya dengan teman-teman yang mencari atau mengambil keuntungan dari kamu. Jadi harus senantiasa juga pandai di dalam memilah-milah pertemanan yang baik ya. Ini mengenai sumber penghasilan kamu atau sesuatu yang tidak ingin kamu bocorkan, tidak ingin kamu ceritakan terhadap orang-orang sekitar. Bisa jadi ini dari mana kamu menghasilkan uang gitu ibaratnya ya. Kamu nggak terlalu mau terbuka gitu ya terhadap orang-orang sekitar kamu. Ya, ada Five of Wands tapi ada konflik di sini sepertinya ya. Beberapa di antara kamu ketika kamu memberikan bantuan uluran tangan terhadap keluarga, bisa jadi sebenarnya ada konflik batin, kurang percaya diri atau kurang yakin pada kemampuan diri sendiri memberikan bantuan ini, khawatir keuangan kamu terganggu, tapi ya mau nggak mau harus dikasih gitu ya. Seperti itu nih di sini ada semacam bentuk tanggung jawab. Kamu ngerasa udah menjadikan ini tanggung jawab kamu ya. Ini memang tanggung jawab kamu memenuhi kebutuhan keluarga atau orang-orang terdekat di sini. Bisa jadi kamu udah menjanjikan itu gitu ya. Jadi mau nggak mau ya, namanya janji ya harus ditepati lah gitu ya. Ya ada strain, ya miliki kekuatan atau rasa percaya diri bahwa apa yang menjadi kekhawatiran kamu di sini nih, khawatir keuangan kamu akan terganggu, itu tidak akan terjadi ya. Seseorang yang dermawan itu akan selalu diberkati karena ketika kamu memberikan dengan ikhlas ya, maka rezeki-rezeki itu akan hadir bagi kamu. Oke, coba kita lihat untuk spiritual guidance kamu ya. Dari spiritual guidance kamu ini kita bisa melihat apa kira-kira saran semesta untuk mengatasi konflik batin yang kamu miliki di sini. Kalau saya melihat ini lebih ke konflik batin kamu sendiri itu ya. Ya bisa jadi beberapa di antara kamu pengen memberikan bantuan terhadap keluarga, orang terdekat, tapi kamu ngerasa kamu belum mampu gitu ya. Karena sepertinya kamu sendiri pun di sini masih seperti berjuang gitu. Kamu sendiri pun butuh dibantu. Ya, oke. Ada Page of Cups ini, sensitive, open-hearted, inexperienced, moody, messages regarding relationship, new emotional experiences, a romantic encounter, social invitation, or events, heightened psychic abilities ya. Di bulan ini saya Virgo menjadi sosok yang sangat sensitif ini karena konflik batin tadi ya. Tapi perlu bagi kamu untuk terbuka nih dengan perasaan kamu ya. Ya, belajarlah dari
pengalaman kamu sebelum-sebelumnya. Kalau kita terlalu tertutup, nggak mau mengungkapkan perasaan kita, apa yang kita alami, kita pun cemas soal keuangan ya, atau ada nih kebutuhan-kebutuhan yang harus kamu penuhi yang tidak diketahui oleh orang yang kamu tanggung di sini nih. Bisa jadi kamu harus terbuka di sini gitu, supaya orang yang kamu tanggung di sini cukup mengerti dengan situasi kamu. Ya, moody messages regarding relationship. Ya, ada semacam situasi emosional yang moody ya. Emosional kamu agak kurang stabil antara hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Tapi di satu sisi ada juga di sini pengalaman-pengalaman emosional yang baik yang kamu dapatkan dari orang-orang terdekat kamu juga. Jadi nggak semua ini menghadirkan emosional yang tidak baik gitu. Seperti kontradiksi gitu ya. Ada senangnya, ada juga ini emosionalnya. Ya, bakalan ada undangan-undangan sosial atau kegiatan-kegiatan seperti publik yang terlibat ya, yang melibatkan yang kamu ikuti ya, semacam gitu. Ya, cobalah untuk tetap meningkatkan stamina atau menjaga kesehatan tubuh ya, supaya ini tidak semakin mempengaruhi situasi emosional kamu. Oke, ada Four of Pentacles, managing your resources wisely. Iya, manage keuangan kamu dengan baik gitu, supaya kamu nggak emosional di sini, atau nggak sedih gitu ya, atau ngerasa terpuruk atau ngerasa menderita sendiri gitu ya. Coba kamu terbuka nih sama orang-orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan kamu, bahwa kamu sendiri pun di sini kesulitan. Ya, bisa jadi kamu nggak pengen orang lain mengetahui susahnya dirimu di belakang bagaimana gitu ya. Kamu pengen menunjukkan yang baik-baik aja di hadapan pasangan kamu atau keluarga kamu gitu. Padahal di dalam ya bisa jadi ya kan, ternyata kamu udah ngutang ke sana, atau ada di sana nih kreditan yang belum selesai gitu. Ya. Yeah. Extremes in how you give or receive money, time or emotion, smart business decision, seeing things as black or white, being charitable. Ya. Ya, berdonasi, menjadi dermawan itu bagus, tapi harus tetap membuat pertimbangan yang bijaksana mengenai situasi keuangan kamu ya. Oke. Yang ketiga ada Three of Swords. Ya, great sadness that will heal with time. Let go of the past, personal growth that comes from challenges, healing misunderstandings, being there for those in need. Ya, beberapa di antara kamu bisa jadi ini ada konflik ya, seperti miskomunikasi antara orang-orang terdekat kamu ya. Ya, ini yang membuat kamu jadi sedih, bisa jadi dengan pasangan kamu. Ya, alasannya karena apa? Masalah uang, ya, masalah keterbukaan soal uang bisa jadi, atau kurangnya uang gitu ya. Cobalah jadikan ini sebagai pelajaran untuk memahami satu sama lain. Ya, jadikan ini pelajaran juga bagi kamu untuk bertumbuh menjadi seseorang yang lebih wise, bijaksana, ya, terkhusus di dalam mengelola keuangan ya. Karena ya memang iya, kalau kita nggak pandai di dalam mengelola uang, ya yang ada kan emosian gitu. Karena kamu udah bekerja mati-matian, kerja keras nih di sini cari uang gitu, asik semuanya didonasiin, dikasih sama keluarga, sama ini itu, sama kamu terakhirnya nggak ada yang tinggal kan. Terakhirnya kamu sendiri, stres sendiri gitu. Ya, diseimbangkan, dia harus seimbang gitu ya. Oke,
Demikian untuk Virgo, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Bila kamu ngerasa ini cocok, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Virgo, semoga ini bermanfaat ya. Ya, jangan lupa semangat dan semoga kalian berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.